Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 membuat harga melambung tinggi. Harga eceran tertinggi rata minyak goreng mencapai Rp23.848, tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah pada saat itu menuding adanya mafia yang menimbun pasokan di balik lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng. Pemerintah juga menuduh pengusaha lebih mementingkan ekspor crude palm oil atau CPO demi cuan yang lebih besar. Hasilnya, sejumlah kebijakan gegabah yang justru menambah pelik masalah. Mulai dari pelarangan ekspor CPO pada April 2022, hingga penetapan harga yang tak jelas hitung-hitungannya. Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Indonesia adalah negara produsen terbesar CPO di dunia. Pada 2022, nilainya mencapai 59% dari total penghasil ekspor CPO dunia. Kemampuan produksinya mencapai 45,5 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan CPO dalam negeri 6-7 juta ton saja, atau hanya 14,9% dari total produksi. Menjadi ironis, saat pemerintah tidak mampu mengendalikan harga dan stok minyak goreng yang stabil. Menurut ekonom Selyos Bima Yudhistira, setidaknya ada 3 sumber masalah utama stabilitas harga dan pasokan minyak goreng. Pertama, tata niaga dalam menghadapi lonjakan harga CPO. Kedua, tidak tersedianya data produksi dan konsumsi migor yang akurat. Dan ketiga, ketidakmampuan negara mengendalikan pasokan CPO dalam negeri. Masalah dari minyak goreng yang menjadi kelangkaan adalah masalah paling utama karena pemerintah ini gagal dalam hal mengelola dari sisi hulu sampai kemudian hilir. Dan di situ terjadi penguasaan ataupun oligopoli dari beberapa pemain besar yang menguasai perkebunan sawit sampai kemudian distributor retail, sehingga mereka cenderung mengamankan pasokan untuk mereka dibandingkan untuk kebutuhan dari konsumen akhir. Ada 3 kelompok besar penyerap produksi CPO dalam negeri, yakni industri pangan, industri oleokimia, dan industri biodiesel. Dengan penyerap terbesar, industri pangan. Namun dalam 4 tahun terakhir, industri pangan hanya menyerap 48% CPO domestik. Bukan karena permintaan turun, melainkan melonjaknya penggunaan CPO pada industri biodiesel. Selama 2020 hingga 2022, rata-rata serapan pabrik biodiesel mencapai 41,5%. Jauh meningkat dibandingkan 2019 yang hanya 34,5%. Rivalitas antara pangan versus energi dalam penyerapan CPO dalam negeri menjadi tak terelakkan. Solusi untuk masalah ini, kita perlu adanya tata kelola biodiesel yang berkelanjutan. Misalnya, melibatkan petani kecil atau petani swadaya sawit ke dalam rantai pasok. Biofuel harusnya menjadi energi transisi. Lebih baik untuk penerapannya bisa dibatasi dan jangan terlalu lama. Misalnya hingga tahun 2040 atau tahun 2045. Di sisi lain, penggunaan sumber daya sawit hanya terkonsentrasi pada segelintir pemain besar. Perusahaan sawit swasta saat ini menguasai lebih dari 61,8% total produksi. Sisanya 33,7% merupakan perkebunan rakyat dan hanya 4,8% yang dikuasai BUMN. Sekitar 40% pangsa pasar migor dari sektor swasta dikuasai sejumlah konglomerasi besar. Di antaranya Wilmar Group, Musimas Group, lalu Permata Hijau Group, Sinarmas Group, Salim Group, PT Bina Karya Prima, Sungai Budi Group, Best Group, dan Pacific Malmindo. Dari kami, koalisi, penguasaan sawit itu harus kembali ke negara dan masyarakat. Itu pertama. Kemudian kedua, harus diperbanyak pabrik minyak goreng mikro. Itu kedua. Dan ketiga, konsentrasi oligopoli ini harus dipecah atau dihancurkan. Dan keempat, melakukan pendataan menyeluruh dan akurat.
Jadi masalah minyak goreng tidak hanya terjadi 2022, tapi akan berulang kalau tidak ada pembenahan struktur pembagian pasokan yang jelas. Nah ini menurut saya bukan transisi energi yang kita harapkan, bukan transisi energi yang berkeadilan, bukan juga upaya untuk memenuhi ketahanan pangan. Meskipun kita adalah produsen CPO terbesar, ya, tapi dalam faktanya masyarakat Indonesia yang harusnya menikmati itu menjadi terpinggirkan.